Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu persembahan pun yang cukup layak Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Makasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan hari demi hari. Kami boleh rasakan perlindungan, penjagaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh melalui masa-masa ini Tuhan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau Yesus Immanuel. Engkau yang sanggup menyertai kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, tidak ada satu persembahan pun yang cukup layak untuk kami berikan Tuhan. Yang sanggup Tuhan, yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tidak satu pun Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan. Hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami mau persembahkan lewat puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Segala pengagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Semua dimanapun kita berada sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom.
Kita sama-sama bersyukur hari ini ibadah boleh kita sama-sama ikuti dari gedung gereja GGP Shalom. Dan ini satu hal yang perlu kita syukuri. Untuk itu dimanapun kita berada saat ini. Mungkin sebagian kita ada yang beribadah di kamar, ada yang beribadah di ruang keluarga, di meja makan. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan boleh melawat kita semua. Dan ada sukacita yang boleh kita rasakan bersama. Dan biarlah sukacita itu terpancar. Pertama-tama lewat wajah dan senyuman. Mari lemparkan senyuman kepada orang-orang di sebelah kanan kiri yang beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara semua. Kita yang bersukacita, saya mengajak kita boleh menaikkan pujian yang satu ini. Sukacita melimpah di dalam Tuhan. Haleluya. Izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sama-sama semua. Haleluya. Akan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama yang bersukacita. Come on. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita. Ini kerinduan kami Tuhan. Di atas segala sesuatu yang kami miliki, yang dapat kami raih di dunia ini Tuhan, tidak ada yang lebih berharga selain Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu dan ku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kemurahan-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Amin. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. kami mau nikmati kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk semua jemaat dimanapun kalian berada. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih bertemu meskipun online, karena ini satu kemurahan Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan menjelang perjamuan. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Kami bersyukur masih ada kesempatan untuk kami bertemu pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan sendiri juga yang beracara, berbicara, mengarahkan kami semua, supaya kami semua boleh tetap dengan rendah hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita akan Tuhan. Tuhan arahkan kami dengan firman Tuhan sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur pagi ini, pada hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu kembali meskipun secara online,
Tapi saya percaya bahwa kita semua saling mendoakan satu kepada lain, sehingga jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini semua karena kebesaran kemurahan Tuhan. Satu kesaksian dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini merupakan bagian dari kesaksian Rasul Paulus, seorang yang pernah begitu anti kepada iman Kristen, anti kepada Immanuel, tetapi Tuhan menangkap dia, Tuhan mengawal dia dalam kasih karunia Tuhan, sehingga akhirnya dia bertobat dan dia bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Jadi saudara, kita bersyukur satu kesaksian yang baik yang kita mau renungkan pada kesempatan ini. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan, dikatakan dengan sederhana dan dengan tegas, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang merasa dirinya kuat, merasa dirinya cukup hebat, cukup sehat. Mereka tidak percaya dan mereka tidak percaya bahwa segala perkara diatur oleh Tuhan, sehingga akhirnya ada yang kena dan meninggal. Tapi kita bersyukur jikalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ada yang melihat COVID-19 ini sebagai satu masalah alamiah saja, penyakit musiman, bahkan terhadap new normal, normal yang baru. Ada yang menganggap sebagai satu kesempatan untuk seleksi alam. Kita dilepaskan sedikit bebas supaya siapa yang bertahan, supaya siapa yang kuat bertahan, yang tidak kuat dia meninggal secara alamiah saja. Tetapi saudara, kita bersyukur ada yang bijak yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, kalau melihat masalah, bahaya, kejahatan, malapetaka, menghindar, menyembunyikan diri, berlindung, itu baik sekali. Lebih baik lagi kalau kita menghargai protokol kesehatan, tinggal di rumah saja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, cukup istirahat, cukup olahraga, dan lain-lain. Bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa melihat bahwa segala perkara telah terjadi karena izin dari Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita telah mendengar firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa Tuhan berbicara melalui banyak cara, melalui alam semesta, melalui bencana alam, melalui masalah-masalah, juga melalui wabah yang Tuhan izinkan. So firman Tuhan berkata bahwa
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, termasuk sampar, wabah, pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau berbicara kepada kita, Tuhan mau merendahkan diri kita sehingga kita mengakui kebesaran Tuhan. Jadi lebih baik lagi kalau kita mengikuti protokol kesehatan dan kita ini merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, berdoa kepada Tuhan, percaya dan mempercayai kasih Tuhan, maka kita akan terlindung dan kita akan selalu bersyukur. Kita tidak sombong, tapi kita selalu dengan rendah hati berkata bahwa kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, jikalau aku masih terlindung, masih belum kena, itu semua bukan karena aku cukup sehat, bukan karena aku cukup ini cukup itu dan lain-lain, tetapi karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah perlindungan kita yang teguh. Dalam masa pandemi ini saya menulis 2 tulisan yang kita sudah pernah mendengar, saya mengulangi. Ada banyak orang merasa dirinya cukup sehat, cukup kuat, cukup olahraga, cukup ini, cukup itu dan lain-lain. Tetapi aku tidak cukup. Tetapi aku harus menyadari aku tidak akan cukup. Syukur Tuhan Maha Cukup. Aku harus merendahkan diri dengan iman yang sederhana, memandang bergembira akan Tuhan Juru Selamat, Gembala pengharapanku. Aku tidak cukup muda, tidak cukup sehat dan kuat, tidak cukup menjaga kebersihan, tidak cukup menjaga jarak, tidak cukup makan makanan yang bergizi, tidak cukup mendapat makanan vitamin yang perlu, tidak cukup beriman dan berdoa, tidak cukup bersyukur dan bersukacita, tidak cukup disiplin dan berolahraga, tidak cukup melindungi menjaga diri, tidak cukup istirahat dan tenang hati. Tetapi kita bersyukur Tuhan Maha Cukup. Dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan menyelamatkan, menjamin, memelihara, melindungi, mendampingi, menopang, menguatkan, menyembuhkan, mengampuni, menyembuhkan, menyertai, memberkati, mempersiapkan, bahkan akhirnya menjemput. Terpujilah Tuhan Yesus Immanuel. Jadi kita bersyukur saudara, kita serba tidak cukup dan memang kita tidak akan cukup-cukup kalau kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Cukup, dan Tuhan mau supaya pada masa-masa yang sulit ini jangan ada yang sombong karena kekuatannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kesehatannya, sombong karena kepintarannya. Tapi kita merendahkan diri dan kita mengatakan seperti Rasul Paulus, aku ada sebagaimana aku ada sekarang semata-mata karena kebesaran kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudara kita bersyukur kita tidak serba tidak cukup, tapi Tuhan Maha Cukup sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Lebih luas lagi saudara, kalau kita merenungkan karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar, kita bukan saja ada sebagaimana kita ada sekarang, kita boleh menikmati Yesus Immanuel. Orang-orang perjanjian lama, mereka selalu berdoa kepada nama Tuhan, panggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Tapi kita bersyukur dalam perjanjian baru, kita boleh menikmati Yesus Immanuel, Tuhan yang kita dapat mengerti dan terima dengan iman yang sederhana. Jadi kita bersyukur pada perjanjian baru kita boleh menikmati Yesus Immanuel, Tuhan yang dapat kita mengerti dan terima. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Alkitab, Tuhan yang adalah penuh kesaksian dalam Alkitab, Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah gembala kita yang baik, Tuhan yang telah memimpin keluar orang Israel dari Mesir,
Tuhan yang telah membimbing keluar orang Israel dari Babylon. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan telah mengampuni kita. Bahkan ada satu kata singkat yang kurang kita dengar. Tuhan kita boleh menikmati Tuhan kita yang adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan almarhum ALM, tapi Tuhan ASA, Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan saja ada sebagaimana kita ada sekarang, tapi kita bersyukur kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, Yesus Immanuel, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Kita bersyukur juga saudara, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mendapat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat keselamatan surgawi, juru selamat dunia ini. Kita bersyukur kita boleh selamat di dalam Yesus. Kita boleh selamat melalui salib Kristus. Kita boleh selamat karena penebusan Tuhan melalui pengorbanannya sebagai anak domba Allah, yang dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk tebusan dosa kita semua. Jadi kita bersyukur saudara, karena kasih karunia Tuhan ada keselamatan surgawi. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dengan pelbagai dharma, pelbagai usaha dan pekerjaan, pelbagai perbuatan baik, amal bakti, dan mereka merasa seolah-olah cukup. Padahal kita mengatakan Tuhan mengurung semua orang di bawah dosa melalui dharma, melalui bermacam-macam perbuatan-perbuatan yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Kalau mereka jujur, mereka akan mengakui bahwa kita tidak akan cukup baik, kita tidak akan cukup kudus, kita tidak akan cukup saleh, tidak cukup berbuat baik. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang melihat kita tidak cukup dan tidak sanggup dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, datang untuk menebus kita dengan menyerahkan diri sebagai anak domba Allah, dikorbankan untuk tebusan dosa kita semua. Kita bersyukur juga saudara, kita bukan saja diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti segala kekurangan dan kelemahan kita, sehingga Tuhan bukan saja mengampuni kita, menyelamatkan kita, tetapi juga Tuhan menjamin keselamatan kita. Alkitab berkata, Tuhan yang telah memanggil kita, menebus kita, mengampuni kita, Tuhan yang telah memilih kita, adalah Tuhan juga yang akan menjamin satu waktu kita akan diperhadapkan kepada Tuhan dalam keadaan tak bernoda dan tak bercacat celah. Kita bersyukur juga karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang tahu kalau Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mengatakan bye-bye sampai kita ketemu di muka pintu surga, kita tidak akan sampai. Tetapi Tuhan yang tahu segala kelemahan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, tinggal dalam kita dalam rohnya yang kudus. Ini yang disebut urapan perjanjian baru. Kita bersyukur kita bukan saja mempunyai Yesus Immanuel sebagai juru selamat kita yang kekal, tapi juga Tuhan yang tinggal dalam kita di dalam rohnya yang kudus. Urapan perjanjian baru, berkat perjanjian baru ini memungkinkan kita boleh menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus memproses kita, membina kita, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk diperhadapkan kepada Tuhan dalam keadaan tak bernoda dan tak bercacat celah. Kita bersyukur juga saudara karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan juga masih mau mengampuni kita. Seringkali saya bertemu dengan satu dua saudara yang suka mengatakan bahwa saya tidak bisa mengampuni, saya tidak akan mengampuni, sampai 7 turunan pun saya tidak akan ampuni. Saya katakan bersyukur, bukan kamu yang menjadi Tuhan, tapi Alkitab mengatakan yang sederhana, kita yang telah diampuni dosa kita, kita yang telah ditebus, telah diselamatkan. Kalau kita jatuh lagi dalam dosa, jatuh ya saya katakan, bukan hidup lagi, karena orang yang
percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan hidup lagi dalam dosa, tapi jatuh ada kemungkinan kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Jadi kalau orang jatuh lagi dalam dosa, maka kalau dia menyadari, mengakui segala dosa dan kesalahannya, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kecemaran kita. Jadi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah mengampuni kita, masih mau mengampuni kita. Masih mau mengampuni kita, masih mau menyucikan kita dari segala kecemaran kita kalau kita jatuh lagi dalam dosa. Kita bersyukur saudara, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita boleh menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi anak domba dari gembala kita yang baik. Dia adalah gembala kita yang baik, kita adalah domba-dombanya, dan dia sebagai gembala yang baik juga menjamin pemeliharaan hidup kita. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan ekonomi, kelesuan ekonomi sekarang ini, ada banyak orang berkekurangan, ada banyak orang mengeluh, menderita dalam bidang ekonomi. Tapi saya percaya bahwa karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, Alkitab mengatakan dengan sederhana, Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak kekurangan apapun juga yang kita butuhkan. Dia menjamin ada makanan yang cukup, dia menjamin ada pemeliharaan hidup kita yang baik. Karena kita mengatakan dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Dia akan mencukupkan segala kekurangan kita dari kekayaan, kemuliaan, kemuliaannya. Tuhan cukup kaya, Tuhan cukup punya segala kuasa dan segala cara. Tuhan cukup mempunyai berkat untuk memberkati kita, sehingga kita cukup dan ada lebih juga untuk membantu saudara kita yang lain. Kita bersyukur saudara dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kasih karunia Tuhan kita boleh mempunyai gembala yang baik. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, penuh dengan segala tantangan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena Yesus Immanuel sebagai kekuatan dia, maka dia sudah hancur, dia sudah remuk. Tapi dia bersaksi bahwa karena kehidupan Kristus, karena kehadiran Tuhan, dia bisa menjadi orang-orang pelayan yang shockproof, orang yang tahan bantingan, dikepung tidak terjepit, diampaskan tidak remuk, ditindis tidak hancur, dan lain-lain. Kita bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang shockproof, orang-orang yang bertahan atas segala tantangan dan segala masalah karena kemurahan Tuhan. Ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin sekali supaya kita semua menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kita karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi karena kemurahan Tuhan juga kita bukan saja diselamatkan, tapi juga diberkati dalam kehidupan kita ini. Kita diproses, kita diampuni, kita dipelihara, kita dikuatkan untuk siap menghadapi segala tantangan-tantangan dan semua masalah, juga pada masa pandemi ini. Lebih lagi dari itu saudara, karena kasih karunia Tuhan, Alkitab mengatakan kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja dan melayani, kita sedang diutus. Dan Tuhan bukan saja mengutus, tapi Tuhan juga menyertai. Alkitab mengatakan dia yang mengutus, adalah dia juga yang menyertai. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, ajar, baptis, dan lain-lain. Ingat, aku menyertai kamu sampai ke kesudahan alam. Jadi Tuhan yang mengutus adalah Tuhan juga yang menyertai. Dan Tuhan yang menyertai adalah Tuhan juga yang akan membela kemuliaan namanya dan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting sekali. Kalau bukan karena Tuhan yang mengutus dan menyertai, maka kita tidak akan sanggup untuk menghadapi segala tantangan dalam pelayanan. Jadi kita bersyukur Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menjamin keselamatan kita, Tuhan juga yang telah memproses kita, melengkapi kita
adalah Tuhan juga yang mengutus kita, menyertai kita, sehingga kita boleh menikmati kemenangan demi kemenangan dalam pelayanan. Dan kita bersyukur saudara, ada begitu banyak orang yang perlu diselamatkan, juga mendapat kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan dengan sederhana dan dengan tegas, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Jadi artinya kalau orang berbuat dosa, upahnya maut. Tetapi kita bersyukur ada begitu banyak orang berbuat dosa, tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ini berarti bahwa karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada begitu banyak orang berdosa yang berbuat dosa, yang menderita karena dosa, untuk mendapat keselamatan. Artinya Tuhan Yesus tidak menghukum yang setimpal. Tuhan masih menunggu dengan sabar, memberi kesempatan untuk bertobat dan lain-lain. Ini juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada banyak orang berbuat dosa, bahkan cenderung untuk berbuat dosa, karena merasa bahwa Tuhan tidak menghukum dengan cepat, sehingga mereka cenderung untuk berbuat dosa. Ini salah lagi. Justru kalau Tuhan belum menghukum kita, masih sabar, masih beri kesempatan, itu berarti bahwa Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Bukan supaya kita bisa berbuat dosa dengan lebih bebas. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak menghukum yang setimpal. Kalau setimpal itu artinya maut. Kalau setimpal artinya tidak ada lagi orang yang masih hidup. Tapi kita bersyukur masih begitu banyak orang diberi kesempatan, karena Tuhan begitu sabar. Ada orang lupa bahwa kalau sampai Tuhan itu masih sabar, masih bermurah hati, itu artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk orang bertobat dan bisa terima Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sehingga bisa ada kesempatan untuk diselamatkan. Alkitab mengatakan dalam Roma 2 ayat 4 dan 5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi banyak orang menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hati Tuhan. Padahal Tuhan berkata, apa kamu tidak tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau, memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Jadi kita bersyukur dalam pelayanan masih ada kesempatan untuk kita melayani, masih ada kesempatan untuk orang bertobat, karena Tuhan tidak menghukum yang setimpal, karena Tuhan masih dengan sabar memberi kesempatan. Ada banyak orang mengatakan, kenapa Tuhan belum datang? Ada banyak orang malah mengolok-olok mengatakan, katanya Tuhan hampir datang, katanya Tuhan segera datang. Mana? Dari dulu diberitakan bahwa Tuhan Yesus segera akan datang, tapi sampai sekarang belum kelihatan. Padahal mereka tidak tahu bahwa kalau Tuhan masih belum datang, itu artinya masih diberi kesempatan untuk bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kita bersyukur Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah memproses kita, adalah Tuhan juga yang mengutus kita, menyertai kita, dan Tuhan juga mempersiapkan sehingga orang-orang yang belum percaya itu tidak dihukum yang setimpal. Tuhan masih menunggu dengan sabar supaya mereka bertobat dan kembali terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diceritakan di Timur Tengah itu mereka banyak yang memelihara ternak, baik kambing atau domba, dan pagar mereka itu dibuat dari batu. Dan setiap hari binatang-binatang dilepaskan keluar cari makan, digembalakan, nanti sore dibawa pulang dan dihitung satu. Kalau ketahuan ada yang belum pulang, gembala dicari. Kalau tidak dapat, maka malam itu gembala akan tidur dekat pintu, dan di pintu itu ada lubang kecil,
dia ulurkan tangan melalui lubang itu, sehingga nanti waktu malam, waktu ada domba atau kambing yang sesat yang pulang, mencium tangannya, dia tahu bahwa ada kambing atau domba yang pulang, dia buka pintu sehingga dia masuk. Jadi Tuhan begitu sabar menunggu kesempatan untuk orang-orang bertobat dan pulang kembali, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur juga saudara, satu waktu Alkitab berkata, satu waktu tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan akan datang sendiri, akan menjemput orang-orang yang telah dipanggil, yang setia, yang tetap tabah, akan dijemput, akan ada pertemuan di udara. Dan kita bersyukur ini satu kesempatan yang baik untuk kita dibebaskan dari segala penderitaan, segala tantangan dalam dunia ini. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang masih sehat, setiap kali saya ada yang telepon atau saya telepon, saya suka tanya, semua sehat? Dijawab sehat. Ada dijawab saya juga suka ditanya, sehat semua? Semua sehat. Ya, kita semua sehat karena perlindungan Tuhan, bukan karena kita cukup. Kita tidak cukup, tapi Tuhan Maha cukup. Jadi ingat baik-baik, tetap memelihara kerendahan hati, tetap dengan syukur. Kita harus mengakui dengan syukur bahwa kalau kita masih selamat, masih tetap selamat, sejahtera, bahagia, semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi karena kesempatan yang karena perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi kita mendengar sebaliknya dikatakan Alkitab, karena Tuhan begitu melimpahkan kasih karunia kepada Rasul Paulus sehingga dia diselamatkan, dia ada sebagaimana dia ada sekarang. Dan dikatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Jadi sesudah kita menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena kasih karunia Tuhan, apa kita sia-siakan kasih karunia itu? Apa kita tidak menanggapi dengan baik? Paulus mengatakan dia tidak sia-sia, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dia bekerja lebih keras. Itu yang Tuhan harapkan daripada kita semua. Jadi kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah memproses dan membina dan membentuk kita, yang telah mengutus dan menyertai kita, yang mengampuni kita, jangan kita sia-siakan. Itu harus menjadi motivasi yang baik, yang benar dalam seluruh kehidupan kita, penyembahan kita dan dalam pelayanan kita. Harus menjadi kasih karunia Tuhan harus tidak sia-sia. Kita harus menanggapi dengan baik dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami, penuh pengertian. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh diselamatkan, kami boleh terlindung, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami boleh dilengkapi, diproses, dibina, diampuni. Kami boleh dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur satu waktu Tuhan akan menjemput kami semua. Kami bersyukur jika kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semata-mata karena kebesaran kemurahan Tuhan. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Tuhan melihat segala pergumulan dari seluruh jemaat dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah dalam rumah tangga, keluarga, usaha dan pekerjaan, Tuhan juga pimpin keluar dari satu kemenangan. Nyatakan kebesaran Tuhan juga buat mereka yang menderita karena bencana alam, kecelakaan, kejahatan, kerusuhan, musibah dan malapetaka.
Tuhan juga memberkati juga bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi corona, menghadapi bermacam-macam masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan keuangan, hukum dan keamanan. Tuhan beri kebijaksanaan, keberanian, ketegasan. Tuhan mengampuni dan memberkati Indonesia, sehingga Indonesia boleh keluar dari segala krisis, tetap bersatu, aman, sejahtera, tetap ada kebebasan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Tuhan tahu bagaimana segala perkara yang boleh jadi. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Benarkan setiap firman yang telah kami dengar dan percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kami yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Ada kesempatan untuk kita boleh menghayati salib Kristus. Mari dengan penuh rasa syukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh mulia, agung perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar, mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
terindah Kau Yesus. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau yang terindah, Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh besar Tuhan. Haleluya, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menerus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menerus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terindah Kau Tuhan, oh Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan kita hati kita untuk mulai ambil bagian dalam perjamuan. Pastikan kita telah ada roti atau yang sejenis, anggur atau sejenis untuk melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, meskipun melalui online, kami bersyukur ada kesempatan untuk memperagakan iman kita, memperagakan iman kami. Kami telah mendengar firman Tuhan dan kami siap memperagakan iman kami. Kami mau bersyukur, kami punya Tuhan yang begitu dekat, bahkan di dalam kami. Biar Tuhan juga yang beracara dalam perjamuan ini, sehingga semua yang makan dan minum boleh menikmati kehadiran Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan kuasa kebangkitan boleh bekerja, sehingga kami semua boleh menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kita semua yang telah mendengar firman Tuhan, dan untuk kesekian kalinya kita ambil bagian dalam perjamuan. Apakah saudara-saudara bisa lebih mengimani dan lebih menghayati anggur yang kita telah miliki di kita masing-masing adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dan roti yang kita telah pecah-pecahkan ada tangan saudara-saudara masing-masing adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Apa yang kita buat pada hari ini bukan sekadar peraturan, kebiasaan, tradisi, tapi ini firman Tuhan. Karena malam itu waktu Tuhan Yesus siap sedia untuk menyerahkan hidupnya, yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita telah ambil, lalu kita makan dengan syukur.
anggur yang tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan tidak ada keselamatan dengan cara yang lain selain melalui salib Kristus, dan memberitakan ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita ambil, mari kita minum dengan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Kami telah memperagakan iman kami melalui perjamuan ini. Makan dan minum roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Bila Tuhan teguhkan dan benarkan setiap firman yang telah kami dengar, percaya dan beritakan, bahkan peragakan melalui perjamuan ini, sehingga tubuh yang lemah boleh dikuatkan, bahkan yang sakit boleh disembuhkan, karena kehadiran Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena tubuh Kristus, karena kehidupan Kristus dalam hidup kami. Tuhan permuliakan nama Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Dan persembahan untuk minggu ini dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang kesulitan untuk melakukan transfer melalui mobile banking, internet banking, ataupun ATM, Bapak Ibu dapat membawa persembahan dengan menggunakan amplop ke gereja. Pada saat nanti ibadah dapat kita ikuti kembali di Jalan Semar 36, di gedung gereja GKP Shalom. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami rasakan Tuhan, meskipun saat ini keadaan mungkin kami rasakan tidak mudah, tapi kami percaya kesetiaan Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh percaya Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami memberikan persembahan, kami percaya Tuhan ini adalah bentuk kepercayaan kami bahwa Engkau yang memelihara hidup kami, bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini Tuhan, dalam segala kelimpahan, dalam segala kekurangan, ini semua titipan daripada Tuhan untuk kami boleh kelola. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh jadi pengelola-pengelola yang baik, dan kami boleh menyadari Tuhan segala sesuatu yang kami punya itu adalah dari Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan melalui gereja Tuhan, kami boleh dilayani, kami boleh digembalakan, kami boleh diberkati, kami boleh dibina, kami boleh bertumbuh Tuhan melalui gereja ini. Dan kami berikan persembahan ini Tuhan, dan kami percaya Kau akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh rasa syukur akan pengorbanan, akan kasih Tuhan, karyanya yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Ya, saudara-saudara, mari kita tutup acara kita. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan dalam seluruh acara kami, dalam perjamuan dan lain-lain. Tuhan teguhkan dan benarkan setiap firman yang telah kami dengar, percaya dan peragakan melalui perjamuan. Dan jika nanti kami berpisah satu-satu kepada yang lain, Tuhan memberkati kami semua dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, kuasa karena persekutuan yang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.